indah sekali suasana Natal. Semua sudah siap, sudah ada semuanya, lampu-lampu, kado, tapi apalagi yang kurang ya? Masih ada yang kurang, masih belum lengkap kalau belum ada, apa ya kira-kira yang kurang ya? Oh iya, yang di atas meja, makanan, minuman. Makanan, minuman harus ada. Natal nggak lengkap kalau nggak semuanya tersedia. Nah ini dia, ayo silakan, di sini minumnya. Makanan? Apalagi ya? Ayo mari semuanya. Apa yang kurang ya buat Natal ini ya? Sudah semua? Sudah semua? Sudah lampu? Kado, lampu, sudah hiasan. Natal itu sebenarnya bukan masalah dekorasi atau konsumsi. Natal yang sesungguhnya adalah Allah yang datang mengasihi jiwa-jiwa yang telah hampa tetapi menemukan kasih sejati. Yes. Ya, Natal itu berbicara bahwa Yesus sudah lahir bagi kita. Dialah Raja di atas segala raja. Karena itu malam hari ini, mari di malam yang spesial ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan yang sudah datang bagi kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini bagi kita semua. Karena itu namanya disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan Yesus telah lahir bagi kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mang kita ada yang lain ya, ada tamu ya? Iya, katanya ada yang spesial, tamu yang akan datang bersama-sama kita memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Kita nantikan ya. Ya, kita tunggu ya. Coba aku berdiri di pintu aja deh. Tamu sudah datang yang kita tunggu.
silakan masuk. Aduh, tambah cantik. Wah, luar biasa. Wow, ada bonus juga ini. Ini mujizat yang luar biasa ya. Mari, silakan duduk. Gimana ceritanya mujizat itu? Puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan dan berkat doa kita semua. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan keluarga Puji Tuhan, kami. luar biasa ya. Ya, Tuhan yang hadir dalam kehidupan keluarga kami, Dia menjawab harapan dan doa Tuhan, kami. amin, haleluya. Malam hari ini saya menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat satu pujian, Hai Kota Mungil Bethlehem. Yes, mari silakan. Saya pengen dengar. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabullah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabullah. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Mujizat yang terbesar bukan menjadi sebuah acuan untuk kita terus datang kepada Tuhan. Karena Allah yang mengasihi tetaplah mengasihi sekalipun tanpa ada mujizat. Tapi sekalipun demikian, tanda terhebat dari mujizatnya adalah Allah telah menjadi manusia sama seperti kita. Begitu kan, Bu Debbie? Benar sekali. Yesus sudah datang bagi kita. Karena itulah yang membuat kita bersuka cita malam hari ini. Apalagi yang kita nantikan? Ayo, kita selain harus menikmati makanan, Mari kita duduk, silakan ayo. duduk. Mari silakan duduk. Wah, senang sekali mujizat yang Tuhan berikan bagi kita, sukacita spesial bagi kita. Kita harus bersuka cita, memeriahkan malam Natal yang spesial pada malam hari ini. Itu siapa yang datang? Kok berdiri di pintu Ayo aja? mari masuk. Ayo cepat masuk sini. Jangan berdiri di pintu saja. Ayo. Wah, Sepertinya mereka ada bawa sesuatu. kado Ada Natal. kado Natal. Tidak Natal, henti-hentinya luar biasa. banyak kado. Wow. Wah, Natal identik sekali dengan kado, Ayo, silakan dengan duduk. bawa sukacita yang baru bagi kita semua. Karena itu
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Santa. Tuhan berkati. Malam hari ini sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi kita jangan hanya berakhir sampai di sini. Karena itu kita mau nyatakan buat sesama kita, kita ungkapkan lewat pujian kita. Mari kita siarkan bahwa Tuhan sudah datang bagi kita. Mari kita pujikan, hai siarkan di gunung, di bukit, di lembah, di mana saja bahwa Yesus datang bagi kita semua. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari sekali lagi kita katakan, Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. gloria bagi Dia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dan pujilah nama Tuhan. Bagi kita, bagi orang percaya bahwa sebuah anugerah itu adalah memberi bukti. Sejarah telah memberi bukti bagaimana Allah telah mengasihi kita. Dia yang datang menjadi manusia, itu bukti terbesar akan kasih Allah. Kasih Allah itu juga ditemukan atau ditemui oleh orang-orang Majus yang walaupun begitu banyak menghadapi rintangan, dia diperingati oleh Tuhan menuju atau mengikuti melalui jalan lain. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi karena kasih yang telah ditemui ketika dia menjumpai Mesias, maka dia taat. Dia berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita untuk kita bernatal dengan taat mengikuti jalan yang ditujukan kepada Tuhan. Demikian saya rasa. Amin. Benar. Kita mengikuti pimpinan Tuhan. Karena itu malam hari ini makanan jasmani yang ada di depan kita, kado dan semua hiasan yang ada di tempat ini tidaklah lengkap tanpa kita mendengar pimpinan Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Mari semua kita, Bapak, Ibu, teman-teman, semua saudara yang ada di tempat ini dan dimanapun semua kita berada, mari siapkan hati kita. Kita mau menyatakan bahwa kita bersuka cita karena kelahiran Raja di atas segala Raja. Lahir Raja mulia, sambutlah Dia, Juru Selamat umat manusia. Sambutlah Dia yang
berikan harapan dan damai. Lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, Dialah Yesus Juru Selamat, Dialah Yesus Tuhan kita. Mari sambutlah Yesus di hatimu. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia yang mulia, Juru Selamat umat manusia, yang lahir ke dalam dunia ini. Nyatalah Dia Immanuel, Kabar sukacita bagi kita. membawakan kabar sukacita, berikan harapan dan damai. Lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, Dialah Yesus Juru Selamat, Dialah Yesus Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengatakan dengan sungguh Dia lahir bagi kita. Lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, Dialah Yesus Juru Selamat, Dialah Yesus Tuhan kita. Dialah Yesus Juru Selamat, Dialah Yesus Tuhan kita. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kiranya kami. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulaga Ebenezer mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Pada malam hari ini lewat pelayanan kami live streaming, kami mencoba berusaha memberikan yang terbaik. Dan tema Natal pada malam ini yang ingin kami sampaikan dan jabarkan adalah apa arti Natal bagi kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kami mau menaikkan syukur kami bisa merayakan Natal pada tahun 2022. Melalui situasi seperti ini kami yakin bahwa Tuhan Engkau tetap bekerja, mengasihi kami, menolong kami, dan kami mau menikmati arti Natal dalam kehidupan kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan di bawah tema arti Natal bagiku. Saya ingin mengangkatnya dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengacu pada tema ini, apa arti Natal bagiku? Tentu itu bisa bermakna lain, bermakna yang berbeda-beda pada setiap orang. Bagi Herodes, Natal merupakan suatu problema besar karena ada raja lain yang akan menyainginya. Mungkin bagi sebagian masyarakat di beberapa desa, di beberapa tempat, di perkotaan, mungkin merasakan bahwa Natal ini sesuatu yang bermasalah karena harus beli pakaian, harus mempersiapkan makanan, dan lain sebagainya. Tapi mungkin bagi sebagian orang, Natal merupakan kesempatan yang paling indah untuk berbagi. Natal merupakan kesempatan yang paling indah untuk bertemu sanak saudara dengan yang lain. Saya tidak tahu apa arti Natal bagimu pada kesempatannya. Karena itu mari kita melihat untuk menjawab tantangan ini, untuk menikmati apa arti Natal bagi teman-teman kita orang Majus, menjadi satu inspirasi menjawab tema pada perayaan Natal tahun 2022 ini. Saudara lihat bahwa orang Majus itu telah melewati ribuan kilometer. Mereka datang dari negeri timur, katakan dari negeri yang jauh. Hanya ada satu tuntunan untuk membawa mereka ke suatu tempat dengan satu empiris dari knowledge, dari pengalaman, pengetahuan bahwa bintang itu menunjukkan bahwa akan ada seorang besar yang akan lahir. Keyakinan ini membuat mereka rela melewati berbagai tantangan dan rintangan untuk menuju ke suatu tempat itu. Dan tiba-tiba akhirnya mereka sampai di Bethlehem, Efrata, tanah Yudea itu. Yang seperti dikatakan dalam Mika 5 ayat 1 itu, engkau Bethlehem, Efrata yang terkecil di antara Yudea, daripadamu akan lahir seorang pemimpin, seorang raja. Dan tepat di atas bintang, di atas kandang domba itu ada bintang berhenti untuk menyatakan bahwa raja. Itu cerita, fakta yang terjadi dari pengalaman kehidupan orang Majus. Tapi bagaimana kemudian yang terjadi untuk memaknai peristiwa ini? Dan yang pertama dikatakan, orang Majus itu menyembah Yesus yang masih bayi. Halo? Orang Majus itu menyembah Yesus meskipun tanpa mahkota, meskipun tanpa istana, tetapi ada satu sikap bahwa mereka sujud menyembah. Ini hanya oleh karena mereka yakin pasti bahwa Yesus yang di hadapannya, meski dia bayi, meski dia belum menunjukkan suatu miracle, dia belum menunjukkan tanda-tanda dari tubuhnya, dari perkataannya, kecuali tanda-tanda alam, tanda-tanda yang daripada Tuhan. Meskipun tidak ada tanda-tanda yang perlu dipegang, tapi oleh karena keyakinan itu bahwa Yesus yang lahir itu dan Natal itu membuat mereka rela sujud menyembah di hadapan Tuhan itu. Halo? Kerelaan untuk sujud menyembah itu adalah satu sikap meyakini bahwa Yesus yang lahir itulah juru selamat. Yesus yang lahir itu adalah Tuhan, meski ketuhanannya tidak nampak oleh mata mereka pada saat itu melalui sang bayi itu. Atau mungkin seandainya tiba-tiba ada mujizat yang terjadi dari bayi itu, kemudian mereka baru percaya. Ternyata tidak. Bahwa sesungguhnya pengetahuan dan keyakinannya itu yang membuat mereka sujud menyembah pada Yesus, meskipun Yesus tidak berkata apa-apa pada mereka. Halo, apa yang membuat engkau yakin pada Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu? Apa karena mujizat? Yes, oke. Ada banyak orang percaya. Saya mengasuh satu acara dengan program Miracle. Dalam edisi sudah lebih daripada 100-an. Saya tahu ada banyak cerita tentang bagaimana Tuhan berbuat dalam kehidupan banyak orang. Dan mereka semakin percaya, yes, itu oke-oke saja. Tapi seberapa banyak orang percaya dan meyakini setelah mempelajari, setelah memahami engkau Yesus dari firman Allah, dan dia tahu Yesus engkau juru selamat, dan kemudian dia menyerahkan hidupnya dan dia sujud menyembah dengan seluruh keberadaannya dan katakan, I believe you.
Dan saya percaya kepadamu Yesus, apapun yang terjadi, meskipun tidak ada mujizat dalam kehidupan saya, sepertinya, meskipun mungkin tidak ada berkat yang banyak, meskipun saya seolah-olah tidak punya apa-apa dan terdampar jauh di negeri ini, tapi oleh karena saya percaya bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat itu, maka aku rela sujud, aku rela menyembah meski mataku belum melihat apapun. Ada orang percaya karena melihat. Ada orang percaya karena merasakan. Ada orang percaya karena tahu bahwa ada karya-karya besar yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Tapi hebat sekali makna Natal bagi orang Majus ini. Dia percaya, dia rela sujud menyembah kepada Yesus meskipun belum melihat, meskipun tidak melihat saat itu. Next, saya tidak tahu. Tapi imanmu, percayamu akan menuntun engkau melihat karya yang jauh lebih besar. Amin. Imanmu, percayamu akan menuntun engkau step by step, langkah demi langkah, untuk engkau melihat suatu kelak ada karya yang lebih besar, ada pernyataan-pernyataan Allah yang mengungkapkan I am Lord, aku Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi makna Natal bagi orang-orang Majus? Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan, memang acap kali dalam drama-drama anak-anak, dalam drama sekolah minggu, orang Majus itu selalu dibawa 3 orang begitu ya, berdasarkan jenis persembahannya, emas, mur, dan kemenyan. Oke, tentu kita tidak peduli itu, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6 gitu ya, terserahlah. Tapi yang jelas mereka membawa persembahan, dan persembahan itu adalah persembahan yang berkualitas. Saya pikir apapun deskripsi yang kita gunakan untuk kualitas persembahan itu menunjukkan persembahan yang benar-benar bernilai tinggi. Oke, saya mau katakan begini. Dia rela memberikan persembahan, dan persembahan itu sudah dia bawa, persembahan yang mahal, dan dia rela mempersembahkan itu kepada bayi Yesus. Why? Kalau dalam suatu kerajaan, bupati memberikan upeti persembahan kepada raja, itu karena sebagai kewajiban. 2, ada sesuatu yang akan diharapkan. Mungkin mempertahankan jabatan dia sebagai bupati, atau mungkin akan ada wilayah yang akan diperluas. Itu biasa saja. Tapi hari ini kita melihat ada orang-orang yang rela memberikan persembahan yang bernilai tinggi, yang berkualitas, bukan karena mau mengharapkan balasan dari bayi itu. Apa yang mau diharapkan dari Yusuf dan Maria yang mereka lihat di kandang domba? Bisa saja toh, pada waktu mereka melihat, mereka udah bawa emas, mur, dan kemenyan. Sekarang aja emas mahal begitu ya. Apalagi dulu kan begitu ya. Oke lah, itu tidak deskripsi yang tepat. Yang jelas ini persembahan yang berkualitas. Oke, mereka datang, mereka lihat. Bisa nggak kemungkinan mereka ngomong-ngomong di situ, bro, kita kasih emas ini sama orang ini nggak cocok, bro. Masa di kandang domba, bro? Tempatnya nggak cocok, bro. Ini bukan istana. Masa kita kasih persembahan? Ini nggak layak menerima persembahan ini. Ini terlalu mahal. Hati mereka ditaklukkan karena ternyata memberi itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Ketika seseorang memberi dengan alasan karena saya punya, karena saya lebih, karena saya diberkati, so saya memberi, itu masih tingkat yang paling rendah. Dia memberi oleh karena memang yang hadir itu adalah bagian yang yang layak untuk kita berikan kepada satu pribadi. Itulah Tuhan. Maka yang terbaik apa yang kita miliki, dan kerelaan inilah yang membuat mereka memahami bahwa Natal itu memberikan makna kerelaan memberi yang bernilai dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita bertanya, apa yang paling bernilai dalam hidup kita? Uang? Mungkin ada yang berkata di antara saudara-saudara saya di sini,
Sesungguhnya tidak ada yang paling bernilai dalam hidup saya. Saudara pernah mendengarkan cerita emas, perak, emas yang bangga sekali, dan dia berkata, saya adalah emas, saya adalah tempat adalah orang menaruh harapannya. Saya adalah satu benda yang diagungkan, dimuliakan orang dan dicari oleh banyak orang, dan diperjualbelikan, diagungkan, berhiasan bagi banyak orang, menjadi simbol kejayaan bagi banyak orang. Perak berkata, saya perak, sesungguhnya meskipun saya tidak seperti emas, tapi nilai saya tinggi, mendampingi emas. Saya menjadi pengikat emas, saya menjadi orang yang mendampingi emas dan yang paling baik. Tiba-tiba tanah berkata, saya tidak seperti emas, saya malah kadang-kadang diinjak orang. Saya kadang-kadang diinjak tuanku. Kadang-kadang saya bau bumbu, bau kotoran, bau. Saya tidak punya nilai seperti emas dan perak. Saya tidak disimpan di tempat yang bermakna. Tapi saya mau katakan pada saudara, meski engkau tanah, tapi dari tempatmu ada bertumbuh, berbuah kehidupan. Dari engkau menghasilkan kehidupan. Dari engkau menghasilkan kehidupan, dari engkau menghasilkan buah yang banyak dinikmati orang. Lalu mungkin engkau merasa berkata, saya ada di tempat ini bukan karena emas, tapi justru karena tanah. Karena saya tidak berarti, saya hanya diinjak orang. Saya hanya menjadi bawahan yang paling rendah dalam hidup ini. Saya tidak pernah dilihat orang sesuatu yang berkilau dan berharga dan mulia. Maka yang paling berarti yang kau berikan pada hari ini, mungkin kau tidak punya apa-apa sebagai suatu persembahan, tapi engkau berkata, aku memberi diriku menjadi tempat bertumbuh dan berbuah kehidupan di tengah dunia ini, dan banyak orang menikmati buahnya. Mungkin saya tidak punya apa-apa yang berkilau, saya tidak glowing, saya tidak punya apa yang menimbulkan kemilau di tengah dunia ini sehingga orang tertarik melihat kehidupan saya. Saya tidak seperti orang Majus yang memberikan emas, kemenyan dan mur, karena mereka punya itu. Setiap orang memberi apa yang mereka punya, saudara. Beri apa yang kau punya, itulah makna Natal. Arti Natal bagiku mendorong saya memberikan kehidupan ini. Mungkin ini tanah yang kotor, mungkin ini tanah yang bau, tapi kehidupan ini adalah tempat untuk bertumbuh, menghasilkan buah, menghasilkan benih yang akhirnya dinikmati orang. Itulah Natal, itulah arti Natal yang paling indah. Tanamkan itu di hatimu, saudara. Tanamkan itu di hatimu. Saya tidak ada sesuatu yang paling berharga. Saya tidak mempersembahkan emas, kemenyan dan mur dalam hidup ini pada perayaan Natal ini. Tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak berkilau, tapi di tanganmu ya Allah, di tanganmu ya Tuhan, seonggok tanah yang kotor ini, jadikanlah tempat bertumbuh benih itu Tuhan. Seonggok tanah yang tidak berarti ini, jadikanlah ini tempat benih firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Halo, katakan dalam hatimu, ini saya Tuhan, ini saya. Saya terlempar di sini. Ribuan kilometer saya lewati dalam perjalanan hidup ini. Karena mungkin di tempat yang dulu saya tidak berarti, tapi saya ingin berarti. Karena saya tahu bahwa arti kelahiranmu adalah menjadikan saya tempat benih firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Yang berikutnya yang menjadi arti Natal bagiku, hendaklah engkau mengatakan itu di akhir daripada pertemuan ini. Yang ketiga, saudara tahu bahwa ketika orang Majus itu datang dan dia diingatkan oleh Herodes, nanti kalau sudah dapat informasi, begitu ya, informasi tentang raja yang baru itu, yang kamu cari-cari, yang kamu rindukan itu, so katakan pada saya ya.
Oke. Nama orang Majus bukan orang bodoh. Akhirnya dia mendapatkan mimpi supaya pulang ke negerinya, pulang ke keluarganya, pulang ke rumah tangganya, pulang ke asalnya melalui jalan lain. Jalan yang tak lazim. Jalan yang tak biasa. Jalan yang mungkin lebih panjang. Jalan yang mungkin membutuhkan pengorbanan lebih besar. Jalan yang mungkin membutuhkan dan mendapatkan tantangan yang lebih besar. Kalau jalan yang pertama secara pengalaman mereka sudah tahu, oke? Mereka sudah dituntun bintang. Oke? Dan safe, selamat. So, kalau pulang melalui jalan itu, saya yakin mereka, oke, kita pulang, kita sudah hafal jalan itu, kita sudah tahu jalan itu. Tapi suara dari dalam mimpi itu yang memperingatkan itu untuk mereka mengambil jalan lain, tidak jalan menuju lewat Herodes yang tentunya kalau mereka dengan dari Herodes itu bisa menimbulkan bahaya yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Maka mereka rela dengan jalan lain. Mereka rela menjalani yang tak lazim. Mereka rela menjalani hidup yang tak biasa. Saudara tahu itu karena apa? Karena pertemuan dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus telah memuaskan hasrat kehidupan mereka. So, maka suara itu mereka yakini itu suara yang sama nilainya dengan bintang yang menuntun mereka sampai, maka suara itu pun akan menuntun mereka pulang ke negerinya. Halo, perjalanan kita yang utama dalam kehidupan ini bukan perjalanan ke luar negeri, tapi perjalanan pulang. Meski perjalanan pulang kita berbeda-beda, ada yang tidak lazim, ada yang harus melewati masa penderitaan, pergumulan. Perjalanan pulang ini melewati banyak batu, melewati banyak kerikil ya Tuhan. Kenapa Engkau izinkan banyak kerikil? Tapi ketika Engkau sudah bertemu bayi Natal itu, Engkau akan berkata, oke, aku tahu jalan ini lebih panjang. Aku tahu jalan ini lebih berat. Aku tahu jalan ini tidak semudah yang aku datang. Tetapi ketika suara itu Engkau berkata untuk menuntut aku, maka saya yakin Engkau akan pasti menuntut aku. Bukan hanya safe, bukan hanya selamat, tapi secure. Aku akan nyaman di jalan itu. Meski aku tahu ada kerikil nanti di sana, mungkin ada perompak dan perampok ada di sana, tapi saya yakin ketika Engkau sudah berfirman, maka aku akan selamat pulang ke negeriku. Halo, ada jalan yang tak biasa yang kadang kita harus jalani dalam hidup ini. Ada jalan yang kadang-kadang harus butuhkan pengorbanan dalam perjalanan hidup ini. Ada jalan kehidupan yang kadang-kadang begitu panjang, seolah-olah mungkin Tuhan kapan sampainya ini? Kapan sampainya? Dan seolah-olah kita tidak tahu tahap demi tahap. Tidak ada pengalaman. Kita tidak pernah mengalami ini. Pengalaman yang kemarin itu adalah pengalaman masalah keluarga. Sekarang kok masalah dengan bos. Besok masalah apa lagi? Masalah dengan teman. Besok masalah keuangan. Bulan depan masalah pacar. Bulan berikutnya masalah suami. Bulan berikutnya masalah istri. Panjang banget Tuhan. Kok belum nyampe-nyampe Tuhan? Kok nggak nyampe-nyampe? Tapi oleh karena mendengarkan suara, ketaatan mendengarkan suara, kerelaan meletakkan keinginannya si pengen nyampe cepat, keinginan hati mereka tidak mau ribet, keinginan hati mereka sebenarnya nyaman-nyaman saja menurut pemikiran mereka, tapi itu bukan pikiran Tuhan. Tuhan berkata, jalan ke tempat lain, dari jalan yang lain. Ketika aku berkata kepadamu dengan jalan lain, jangan pikir aku mensengsarakan engkau. Aku melindungi engkau di jalan itu. Saudara masih ingat kan cerita yang di-share
belasan tahun yang lalu tentang telapak kaki itu. Masih ingat kan? Dibuat juga di kalender-kalender. Saya pikir semua kita tahu itu. Saya ingin mengulangi sebuah kisah dramatis yang seorang yang terlalu banyak masalah dalam kehidupannya dan dia berjalan di pinggir pantai. Demikian mencoba mendeskripsikan cerita itu. Dia berjalan di pinggir pantai dan dia lihat hanya ada 2 telapak kaki, dan dalam keputusasaan, dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam kegalauan hatinya, dan dia marah pada Tuhan oleh karena banyaknya persoalan. Tuhan, aku berjalan panjang sepanjang pantai ini dan panjang sekali, dan aku melihat ke belakang hanya ada 2 telapak kaki. Where are you, Lord? Di mana kau, Tuhan? Tunjukkan dirimu. Dalam kisah itu, dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk drama disampaikan, ada suara dalam hatinya, ada suara dalam pikirannya, lihat ke belakang. Aku telah melihat ke belakang dan hanya ada 2. Dan suara itu berkata, telapak kaki itu adalah telapak kakiku, dan engkau ada dalam gendonganku. Karenanya engkau masih ada sampai sekarang. Kalau engkau bukan dalam penyertaan dan dalam gendonganku, engkau sudah hangus di tengah jalan yang kemarin. Engkau sudah hancur. Engkau sudah tidak ada sekarang. Tapi kalau hari ini kita merayakan Natal, halo teman-teman, kalau hari ini kita merayakan Natal, diizinkan merayakan Natal, lihat itu sebagai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita belajar memaknai Tuhan. Meskipun ada jalan lain dalam perjalanan hidup ini yang tak biasa ku jalani, yang tak ku mengerti jalan ini. Aku tidak tahu jalan ini. Aku tidak tahu dan tidak punya persiapan untuk menghadapi tahun ini. Aku tidak punya kemampuan apapun untuk menghadapi jenis persoalan ini. Tapi semasih itu ada dalam tuntunan Tuhan. Semasih engkau berada dalam garis kehendak, dan firman katakan, dia, orang Majus itu mengikuti suara malaikat, suara Tuhan, suara yang dari sorga melalui mimpi itu. Maka engkau akan sampai. Mungkin lambat, tidak apa-apa ya. Mungkin banyak keringat, mungkin banyak air mata, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Katakan tidak apa-apa dalam dirimu. Sudah terlalu panjang Tuhan jalan ini sampai di sini, tapi aku mau taat setia. Aku mau taat dan setia. Karena aku telah puas bertemu dengan Engkau, Yesus. So, karena aku sudah bertemu dengan Engkau, maka aku puas, maka kakiku kuat, hatiku kuat untuk menjalani jalan lain, menjalani jalan yang tak lazim, menjalani bentuk-bentuk apapun persoalan itu. Welcome, silakan datang. Halo, batu kerikil, oke silakan, batu besar. Karena aku sudah bersama Tuhan. Aku sudah bertemu Dia. Aku yakin Dia Tuhan. Aku yakin Dia Juru Selamat. Dan Dia tidak meninggalkan aku. Bahkan karena aku bertemu Dia, ada suara dalam mimpi untuk mengalihkan jalanku. Bukankah betapa besar perhatian Tuhan? Yang acap kali kita tidak mengerti cara-cara Tuhan untuk menolong dan memberkati kita. Karena acap kali kita menghitung cara Tuhan memberkati dengan cara kita sendiri, dengan jalan-jalan kita sendiri. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau di jalan yang kutetapkan. Aku ada di jalan yang kutetapkan. Meski jalan itu berlubang, meski jalan itu seolah lembah, aku ada di sana. Pilih mana, saudara? Jalan yang berlubang itu tapi ada Dia yang memegang tanganmu. Di jalan yang di sana itu seolah-olah mulus, tetapi Dia tidak ada yang memegang tanganmu. Pilih, meskipun jalan lain. Maka orang Majus itu berani berkata, aku pasti sampai. Karenanya firman Tuhan hari ini, apa arti Natal bagimu?
Apakah engkau rela dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Atau kau rela memberikan kehidupan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan sesukamu. Dan engkau rela berkata, Tuhan, karena engkau sudah ada dalam hidupku, yuk jalan Tuhan, kemana kau bawa aku, yuk, kemana saja kau bawa aku Tuhan, yes. Mau jalan apapun itu Tuhan, yes. Mau dimanapun dan kemanapun, asal kau pegang tanganku, yes. I'm ready. Saya siap Tuhan. Mau jalan yang tak lazim, jalan yang tak biasa dijalani oleh banyak orang. Bukankah hari ini sudah jalan ini adalah jalan yang tak biasa? Aku siap. 2023, jalan apapun itu. Karena aku sudah bertemu engkau, karena engkau di dalam aku, maka aku siap. Itulah arti Natal bagiku. Malam ini kami sangat bersyukur jika kami bisa menyampaikan berita Natal buat Bapak dan Ibu. Karena itu sekali lagi dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer mengucapkan selamat Natal buat kita semua 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Semangat! Kami akan terus belajar memberi yang terbaik. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kami. Kami ingin terus memberi yang terbaik melalui pelayanan live streaming ini. Siapapun yang mendengarkan dan seberapa jauh pun siaran ini, kami memohon Tuhan Engkau memberkati. Berkati pelayanan kami di pusat, di berbagai daerah. Berkati pelayanan-pelayanan kami di sekolah-sekolah teologi kami, di Batu, di Kalimantan Barat dan di tempat ini. Berkati orang-orang yang menyalurkan kasih berkat-Nya untuk kami, yang berdoa untuk kami. Kami memohon berkati mereka berlimpah-limpah meninggalkan tahun ini memasuki tahun yang baru. Berkati mereka, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati seluruh mahasiswa kami dimanapun berada yang saat ini sedang berlibur dan yang sedang di tempat ini. Berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat memohon kasih karunia Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami berikutnya. Baik Eben Kids Ministry, Miracle, juga acara bincang orang-orang muda dan pelayanan live streaming untuk ibadah Sabtu malam. Tuhan, kami memohon berkat-Mu atas pelayanan-pelayanan ini. Berkati semua kru yang menangani pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian-Mu dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kasih karunia-Nya besar bagi kita. Malam ini telah menjadi malam yang spesial bagi kita semua. Dari semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita dan firman yang Tuhan berikan untuk menuntun kita telah menguatkan kita bahwa kita sudah siap untuk menyambut tahun ke depan lewat pimpinan Tuhan. Seperti orang Majus dipimpin oleh Tuhan, kita semua juga terus dipimpin oleh Tuhan sampai pada akhirnya Maranatha, Tuhan datang kembali. Selamat Natal bagi kita semua yang ada di tempat ini. Dan selamat Natal juga bagi seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang setia mendukung pelayanan kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Mari kita bangkit berdiri sambil memuji nama Tuhan. Selamat Natal. Feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas. Have a Merry Christmas. Enjoyable in the Lord. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I
Christmas from the bottom of my